Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kita masih dapat berjumpa lagi melanjutkan kajian kita serial yang disajikan dipersembahkan dari Saung PRW. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin baru mengikuti channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa mengikuti terus persembahan yang kami sajikan. Dan bagi Anda yang baru mengikuti channel ini, kalau bisa juga diusahakan bisa mengikuti serial-serial sebelumnya agar pembicaraan kita, agar kajian kita bisa bersambung dari kisah-kisah yang sudah kita sampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Saudaraku semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah. Untuk sesi kali ini kita kaji, kita menyampaikan membahas ayat 60 sampai 61. Hadirin sekalian, seperti biasa kita melakukan kajian bahasanya, kemudian kita melakukan kajian maknanya. Pada kesempatan kali ini saya coba menggabungkan kita kajian bahasa sekaligus kajian maknanya. Jadi mohon nanti setelah sesi ini Anda yang menyaksikan bisa berkomentar lebih memiliki atau lebih menyukai serial seperti apa nih. Apakah seperti terdahulu kita kaji bahasanya sampai selesai dari ayat yang kita bahas, kemudian nanti baru kita kaji maknanya, atau memang lebih suka yang pada kesempatannya kita sajikan ya, kita kaji bahasanya sekaligus kita mengkaji maknanya ya. Tinggal nanti silahkan dipilih, tolong di komentar pada kolom komentar di bawah ini agar bisa kita mengambil evaluasi ya, agar kami juga bisa berevaluasi kira-kira lebih bagus yang mana sajiannya daripada kajian-kajian yang sebelumnya. Hadirin sekalian, mari kita mulai kajian surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61 ya. Pada kesempatan ini saya beri judul ya, surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61, ada 12 komisi perwakilan rakyat. Nah, seperti apa itu nanti kita ikuti kajiannya. Kita baca dulu ayatnya, Anda bisa menyimak saja atau mengikuti dari bacaan yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaqal hajar fan fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahu kulu washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa izkultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yaquluna bi ayatillahi wa yaquluna an-nabiyyina bi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, kita mulai kajian bahasa dan maknanya ya. Untuk sesi kali ini kita mulai dari ayat 60. Wa iz. Nah, ada wa iz. Wa-nya ini huruf sambung dari ayat sebelumnya. Kemudian iz. Iz ini huruf untuk menandakan fi'il madi. Ya, jadi di depannya ada fi'il madi. Nah, kemudian di sini istasqa ya, istasqa karena ini mau disambung ya. Jadi bacanya harusnya wa iz ya, tapi karena mau disambung dengan kalimat atau kata di depannya, maka jadi bacanya wa izistasqa ya. Nah, istasqa ini sama seperti istighfar ya, polanya istaf'ala
Jadi ini meminta ya. Musa ini adalah fa'ilnya ya. Jadi kalau istasqa ini fiilnya, kata kerjanya, kemudian Musa ini fa'ilnya ya, pelakunya. Li qaumihi, li huruf jar, qaumi majrur, qaumihi hi-nya idhofah ya. Jadi li qaumihi jar dan majrur ini muta'alliq ya kepada istasqa. Jadi pada ayat ini wa izistasqa Musa li qaumihi, dan ketika ya saat itu ini mengingatkan sebuah peristiwa di mana istasqa Musa liqaumihi, Musa meminta. Kalau sekarang ini menjadi istilah juga istisqa ya. Kalau ada orang melakukan sholat istisqa, artinya sholat meminta air atau meminta hujan ya, karena situasi yang kering, yang tandus, ya kemarau panjang, ya biasanya orang melakukan sholat istisqa, artinya meminta air atau meminta hujan. Jadi Musa ini meminta air, ya untuk siapa? Liqaumihi, bagi umatnya. Nah, situasinya apakah situasi ketika itu sedang kemarau panjang, sedang tandus, sedang kering, sehingga dibutuhkan air dan sebagainya. Nanti akan kita lanjutkan pada kalimat berikutnya. Kemudian fakulna, fa-nya ini sababiyah ya, artinya menyebabkan gitu ya. Kulna itu dari kata kola ya, fi'il madi, kola, kolu, kolat, kolata, kulna tanpa alif, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. Kulna ini fi'il madi, domirnya nahnu ya, dari kata kola. Jadi kami memerintahkan atau kami berfirman, kami berkata ya. Jadi isi perkataannya adalah dalam bentuk sebuah perintah ya. Nah, jadi kita bisa lebih tepat menerjemahkannya, kami perintahkan ya. Idrib bi asaqal hajar ya. Idrib bi asaqal hajar. Idrib itu dari kata doroba ya. Doroba yadribu idrib. Ini fi'il amr, domirnya anta. Antanya kembali kepada Musa ya, yang diperintah. Kemudian bi ini huruf jar, asoka ini dari kata aso dan ka ya. Aso dan ka, asoknya isim ya. Kemudian ka-nya isim juga ya. Jadi dua isim yang digabung jadi satu, ini menjadi idhofah. Bi asoka ini huruf jar dan majrur ya. Dia mutalik kepada idrib. Kemudian al-hajaro. Al-hajaro ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari idrib ya. Jadi fa'ilnya yang kena perintah ini antanya kembali kepada Musa sebagai lawan bicara. Kemudian maf'ulnya adalah al-hajaro ya. Jadi di sini Allah perintahkan, karena tadi Musa itu istasqa ya, dia meminta air ya. Kemudian Allah perintahkan, kami memerintahkan kepada Musa itu idrib bi asaqal hajar. Nah, idrib itu artinya bisa arti memukul ya. Di sini artinya strike ya. Di sini bisa arti memukul. Tapi nanti apa dulu nih bendanya? Apa dulu alatnya akan kita dalami ya. Kalau memang kata di sini al-hajaro itu diartikan batu, maka Musa diperintahkan untuk memukul batu, gitu kan? Kemudian bi asoka ya, di sini dengan staf Anda, nah gitu ya. Ini kalau korpus menerjemahkannya dengan staf Anda. Kalau staf itu ya nanti akan kita dalami ini istilah asoka. Jadi istilah asoka, asok ya, asok itu suka diterjemahkan menjadi tongkat, nah gitu. Nah kalau kita sering mendengar kisah Nabi Musa, bahwa Nabi Musa itu kemana-mana pegang tongkat, gitu kan. Nah ketika terjadi peristiwa dia beradu dengan tukang sihirnya para Firaun, akhirnya tukang sihirnya melepaskan tali-tali yang menjadi ular kecil, kemudian Musa
melepaskan tongkatnya menjadi ular besar. Ular besar ini memakan ular-ular kecil, sehingga tukang sihirnya dari Firaun kalah canggih lah misalnya gitu. Itu kisah yang selama ini kita dapat ya. Kemudian ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, kemudian dia diperintahkan untuk memukul Al-Bahra ya, sehingga Al-Bahra-nya terbelah dua kan gitu. Dan Musa terselamatkan dari Al-Bahra itu. Itu juga kisah yang selama ini kita dengar. Kemudian ada lagi kisah yang di ayat ini, itu ketika Musa meminta air untuk umatnya, maka Musa diberitakan untuk memukul batu. Nah, dengan tongkatnya itu, biasoka, dengan tongkatnya, Musa pukul batu itu, nanti dari batu itu keluar mata air. Ya, itu kisah yang selama ini kita dengar. Nah, hadirin sekalian, pada istilah asoka, ya, aso ditambah k, ya, jadi asoka. Kalau saya mengutip misalnya pada surat Toha, ya, surat Toha ayat 17-18, di sana ada cerita, ada kisah di mana Nabi Musa ditanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa? Kemudian Musa menjawab, qala hiya asoya atawakkau alaiha wa husubiha ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Ya, pada ayat itu Musa ditanya, di tangan kananmu itu ada apa gitu ya. Kemudian Musa menjawab, hiya asoya. Nah, sementara kita terjemahkan dulu menjadi tongkat, dia adalah tongkatku gitu ya. Kemudian atawakkau, dengan itu aku bertumpu ya. Kemudian dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambing ya. Kemudian dan bagiku masih ada manfaat yang lain. Nah, hadirin sekalian, ketika kita membahas ayat ini, yang pertama istilah aso ya. Aso itu kalau diterjemahkan kamus ya, itu aso punya beberapa arti ya. Aso itu bisa dia sebagai fiil, bisa dia sebagai isim ya. Kalau dia sebagai fiil, dia sebagai kata kerja ya. Itu kalau di kamus bisa berarti memukul, bisa berarti mengikat, bisa berarti membalut, bisa berarti mengumpulkan, bisa berarti bersandar, bisa berarti berselisih, bisa berarti memberontak, bisa berarti menentang, bisa berarti melawan, bisa berarti menetap, dan beberapa arti yang lain ya. Itu kalau dia sebagai fiil. Kemudian kalau dia sebagai isim itu dia bisa berarti tongkat. Kemudian dia bisa berarti kerukunan. Dia bisa berarti persatuan. Dia bisa berarti kelompok atau kaum ya. Dia bisa berarti kumpulan atau jamaah. Kemudian bisa berarti lidah. Bisa juga berarti tukang besi. Nah, gitu. Nah, karena ini biasoka, ini huruf jar, kemudian diikuti dengan majrur ya, berarti ini tepatnya jatuh kepada isim. Tapi kalaupun isim sebagai kata benda, dia pun juga punya beberapa arti tadi ya. Tidak hanya tongkat. Nah, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, andai kata ini diterjemahkan menjadi tongkat, sekarang kita bisa menilai, bisa meninjau Musa ini apakah dia sebagai seorang yang tua renta, kemana-mana butuh pegangan, butuh pijakan agar dia bisa melangkah kemana-mana gitu ya, yang butuh topangan gitu ya, atau dia ini seorang pemuda yang gagah, yang berani, sehingga iya, kalau pemuda gagah apa perlu kemana-mana pergi dia harus menuntun tongkat kan gitu ya. Jadi kita mesti punya persepsi, punya gambaran ini kan gitu ya. Kalau kemana-mana bawa tongkat, ya kalau anak muda biasanya nggak perlu bawa tongkat. Kenapa? Karena dia masih fisiknya masih kuat, masih gagah ya. Dia bisa melangkah tanpa tanpa topangan ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi ayat di surat Toha ayat
17-18 di samping dia kan wa aku subiha ala ghanami ya. Dengan itu saya berpijak kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya tongkat itu digunakan untuk merontokkan daun-daun. Nah, kalau Musa ini sebagai seorang gembala kambing atau gembala domba gitu kan, kemudian biasanya kambing domba juga makan rumput kan gitu ya, dan itu nggak perlu dirontokkan oleh tongkat, kecuali kalau dedaunannya di atas. Kalau memang mau dirontokkan ya tentu nanti jatuhnya juga tercecer dan jumlahnya juga nggak mungkin banyak kan gitu ya. Tapi kalau dia merontokkan daun itu pakai alat, katakanlah kalau orang sekarang mungkin pakai golok, pakai gaji, yang mungkin bisa dapat lebih banyak, lebih cepat. Nah, tentu untuk memenuhi kebutuhan gembalaannya, ya tentu bisa tercukupi. Tapi kalau hanya pakai tongkat geprak gitu ya, atau dipukul-pukul gitu, ya mungkin ada sih hasilnya, tapi kan tidak banyak ya. Itu kalau memang kita terjemahkan dia sebagai tongkat ya. Kemudian tapi kalau kita terjemahkan dia sebagai kaum ya, ini idrib bi asal hajar ya. Ini bisa idrib itu kita terjemahkan menjadi bukannya memukul tapi menggerakkan jamaahnya ya. Atau tongkat ini sebagai bahasa ungkapan, sebagai bahasa perumpamaan ya. Misalnya tongkat ini kan sebagai alat menopang ya, alat bantu untuk memperkuat keadaan kedudukan ya, agar lebih kokoh. Nah, kalau ini sebagai perumpamaan, maka tongkat itu bisa kita jadikan misalnya terjemahannya menjadi pegangan ya. Berarti kemana-mana itu dia pegang, dia sebagai pijakan, sebagai acuan. Nah, sekarang kita melihatnya si Musa ini sebagai apa? Kalau dia sebagai penggembala, maka ya tongkatnya paling buat membantu untuk menggiring gembalaannya. Tapi kalau dia sebagai seorang rasul, maka dia butuh pijakan, butuh pegangan. Pegangannya apa? Pegangannya adalah wahyu. Pegangannya adalah Alkitab. Pegangannya adalah Taurat. Maka dengan wahyu itu, dengan Alkitab itu, dengan Taurat itu, dia punya pegangan, punya pijakan. Kemana-mana dia melangkah, wahyu itu dia bawa-bawa. Artinya dia jadikan tolak ukur, jadi pegangan dalam hidupnya, dalam menata umatnya. Gitu. Kemudian al-hajar itu batu. Nah, kalau al-hajar itu batu, berarti benda yang keras. Nah, kalau ini juga sebagai bahasa yang literal, artinya batu itu dipukul gitu kan. Nah, sehingga nanti simsalabim batu itu keluar air. Itu kalau memang kita terjemahkan secara literal ya. Tapi kalau al-hajar ini sebagai ungkapan, kita tahu bahwa umat Nabi Musa itu orangnya kalau dalam kisah-kisah sebelumnya ya, orangnya itu cukup keras kepala gitu ya. Artinya sudah dikasih petunjuk ini masih minta yang lain, atau sudah dikasih petunjuk ini masih suka nyeleweng, masih suka membantah, masih suka membangkang dan seterusnya. Ya, pada kisah-kisah ayat sebelumnya. Jadi kalau istilah batu ini sebagai ungkapan, jadi idrib bi asokal hajar, maka idrib itu ajarilah, lemparkanlah, kemudian tekankanlah ya. Al-hajar ini umatmu ini yang seperti batu, yang keras kepala, yang sulit diatur, bi asoka, menghajarnya dengan Taurat, dengan Alkitab, dengan wahyu. Jadi dakwahkan ini wahyu sekeras-kerasnya kepada umatmu itu yang keras kepala, yang sulit diatur, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, kita kembali kepada ayat sebelumnya, misalnya wa izis tasqamu salikaumihi. Nah, Musa minta air kepada umatnya karena biasanya istilah istisqa itu saat situasi di mana dia musim kemarau panjang, sulit mendapatkan air, maka orang doa minta air ya. Nah, minta hujan. Nah, sekarang
istilah istisqa atau istasqa ini, apakah dia minta air betulan atau juga minta air sebagai bahasa ungkapan. Ini umat Musa sedang kehausan. Kehausan dalam arti memenuhi kebutuhan dahaga atau memang kehausan akan kebutuhan ilmu, akan kebutuhan ajaran. Kalau memang dia umatnya ini haus akan ilmu, haus akan ajaran, jadi hausnya ini ada dua ya, haus dalam arti tenggorokannya kurang air, maka perlu minum ya, perlu air kan itu. Tapi kalau ini yang haus adalah umatnya ini haus akan ilmu, akan ajaran, akan butuh asupan dakwah, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Kembali lagi tadi Musa ini sebagai apa? Kalau dia sebagai Rasul, maka umat yang dihadapi adalah umat yang butuh bimbingan, umat yang haus akan asuhan, akan ajaran, akan arahan dari Musa. Ya, maka Allah perintahkan kepada Musa, dakwahkan itu Taurat, dakwahkan itu Alkitab, ya, yang telah diterima oleh Nabi Musa. Biasoka itu adalah Alkitab, adalah Taurat, ya. Jadi dakwahkan, pancarkan, gembleng lah, ya, pukul lah, gitu ya. Jadi Tauratnya itu buat memukul siapa? Memukul umatnya yang keras kepala, agar mereka mau mendapat hidayah, agar mereka mau tercerahkan, agar rasa haus, rasa dahaga akan kebutuhan ajaran ini menjadi terselesaikan. Ya. Kemudian fan fajarat min husnata asyrata aina. Nah ini fa in fajarat ya, fa-nya huruf sambung, in fajarat ini fi'il madi ya. Nah in fajarat ini fi'il madi, domirnya hiya. Nah hiyanya ini kepada isnata asyrata aina. Ya, nanti akan kita terjemahkan. Minhu itu dari apa namanya, min tadi al-hajaro ya, min al-hajaro. Nah di sini setelah digembleng, setelah didakwahkan, setelah ya mungkin kalau pecut ya, setelah dipecut, setelah dipukulkan ini dengan Taurat, umat-umatnya yang tadinya keras kepala ini, maka dari yang keras kepala ini, dari umat-umat yang tadinya kesulitan untuk mendapatkan asupan dakwah ini, maka setelah dengan sekuat naga Nabi Musa ini mendakwahkan umatnya, mengajarkan umatnya, maka dari al-hajarot tadi itu memancar 12 mata air ya. Jadi dari umat Nabi Musa ini, dari yang sekian banyak ini nanti akan muncul 12 mata air. Nah, kalau mata air ini berarti orang akan meminumnya, orang akan menyerapnya, orang akan mengkonsumsinya, kan gitu ya. Nah, tentu dari umat yang banyak, umat yang kehausan, maka kalau Nabi Musa sendiri saja ini mengasuh, mengajarkan, tentu akan kesulitan. Maka Nabi Musa pun juga butuh teman-teman pendamping lah, kan gitu ya. Seperti Nabi Muhammad ketika dalam dakwah, tentu ketika dakwah itu masih seorang diri, maka dia belum punya jangkauan luas. Tapi ketika dia dakwahkan keluarganya, saudaranya, sahabat-sahabat dekatnya, maka ketika keluarga, saudara, sahabat-sahabat dekat itu sudah menyatakan kesetiaan dalam dakwah ini, maka itu menjadi isnata asyrata aina, menjadi 12 sumber mata air yang dapat menghilangkan dahaga, yang dapat menghilangkan rasa haus, yang dapat mencukupi kebutuhan dahaga akan ilmu, akan ajaran Allah. Gitu ya. Walaupun memang awalnya mereka juga dari kalangan orang-orang yang keras kepala. Seperti misalnya kita tahu bahwa ketika kisah Nabi Muhammad itu dia menghadapi suku Quraisy, bangsanya sendiri yang sangat menentang akan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian tapi
siapa sangka dari sekian tokoh-tokoh Quraisy itu muncullah Hamzah, seorang tokoh yang sangat disegani, yang sangat dikagumi, dan punya skill dalam berperang dan sebagainya. Kemudian siapa sangka Umar bin Khattab, seorang pemberani, seorang preman, seorang pembunuh, tiba-tiba hatinya tunduk, hatinya lentur, hatinya mau menerima dakwah Al-Quran. Nah, kira-kira gambarannya umat Nabi Musa pun juga menghadapi tantangan yang cukup keras dari umatnya, tapi dengan kesungguhan Nabi Musa mendakwakan ini, maka yang tadinya keras kepala juga muncullah 12 sumber mata air, 12 sumber pintu-pintu dakwah agar ajaran ini bisa tersalurkan, sehingga umat-umat yang tadinya kehausan akan ilmu, kehausan akan ajaran Allah, kehausan akan bimbingan, mereka punya tempat untuk bertanya, untuk mencurahkan pendapat. Kemudian kalimat berikutnya, qad alima kullu unasin masyrabahum. Qad itu artinya sungguh, ya. Dia huruf taukid, ya, menyatakan kesungguhan, ya. Kemudian alima ini fi'il madi, ya. Kemudian fi'il madi domirnya huwa. Huwanya ini siapa? Huwanya adalah kullu unasin. Kullu unasin, kullun dan unasin ini isim, ya, kullun, kemudian unasin juga isim. Nah, dua isim ini digabung jadi idhofah, ya. Kullu unasin, tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia, gitu, ya. Alima itu mereka tahu, ya. Jadi setiap orang itu, setiap umat itu, setiap kaumihinya Musa itu tahu, ya. Kullu unasin alima, ya, mereka tahu masyrobahum. Nah, alima ini, jadi ini alima fiilnya, kullu unasinnya adalah fa'ilnya, karena di sini kullu barisnya domah, statusnya marfu, dia menjadi fa'il dari alima. Kemudian masyrobahum. Masyroba ini barisnya masyroban, masyrobun, masyrobin, gitu, ya. Ini masyroban, ya. Masyroba itu barisnya fathah, statusnya mansub, dia maf'ul dari alima. Kemudian masyrobahum, humnya ini masyroban dan hum, ini dua isim yang digabung jadi satu, jadi idhofah, ya. Jadi masyrobahum. Nah, di sini diterjemahkan tempat minum mereka, gitu, ya. Jadi qad alima kullu unasin masyrobahum. Sesungguhnya kullu unasin, setiap orang itu setelah isnata asyrata aina itu memancar, ya, setiap orang itu mengetahui di mana tempat masyrobahum, tempat mereka menghilangkan dahaga, tempat mereka menghilangkan rasa haus. Artinya dari 12 pancaran yang memancar tadi, mereka dapat mengkonsumsi, dapat memenuhi kebutuhan hajatnya, hajat kebutuhan akan kebutuhan dakwah ini, akan kebutuhan bimbingan, akan kebutuhan ajaran. Nah, masyrobahum itu tempat minum atau tempat menyerap, ya. Jadi ketika umat ini sedang kehausan, dalam tanda kutip dia kehausan ajaran, kehausan bimbingan, kehausan ilmu, maka Musa mendakwahkan, mengajarkan asokanya, ya, pegangannya, yaitu At-Taurat, kepada Al-Hajarat, kepada umatnya, walaupun umatnya keras kepala, tapi dari situ nanti hasil dakwah itu mungkin memang tidak 100% berhasil, ya. Tapi dari sekian itu nanti akan muncul, ya, akan muncul aliman-aliman, akan muncul tokoh-tokoh ilmu yang hasil gemblengannya Nabi Musa, sehingga tokoh-tokoh ilmu ini dapat memberikan asupan, dapat memberikan penyegaran kepada umatnya, sehingga umatnya Musa itu kullu unasin masyrobahum. Mereka tahu itu di mana titik-titik tempat mereka menghilangkan rasa dahaganya. Nah, saudaraku semua, kalau misalnya kebutuhan kita ini
di samping butuh bimbingan, butuh arahan, butuh ajaran, kita juga kadang-kadang butuh tempat untuk mencurahkan aspirasi, mencurahkan tempat untuk mencurahkan perhatian. Ya. Jadi ketika ada masalah, ada problem, kemana nih harus mengadu, kemana harus menyalurkan aspirasi. Nah, Isnata Asyrota Aina juga bisa menjadi tempat sebagai pusat penyerapan aspirasi. Mungkin kalau sekarang katakanlah ada senator gitu ya. Memang kalau di Indonesia tidak begitu dikenal istilah senator. Senator adalah perwakilan rakyat, mewakili provinsinya, mewakili daerahnya, mungkin mewakili suku-sukunya barangkali ya. Nah, Nabi Musa ketika menghadapi umatnya yang jumlahnya cukup banyak, tidak mungkin dia seorang diri menjangkau seluruh umatnya, maka dia butuh katakanlah pendamping-pendamping, pelanjut-pelanjut, maka dakwah itu diteruskan oleh para pendampingnya, oleh pelanjutnya, sehingga dengan adanya Isnata Asyrota Aina, 12 mata air, tapi ini apakah memang angkanya benar-benar 12 atau hanya sebagai bilangan simbolik saja yang menyatakan bahwa ada beberapa titik perwakilan ya, yang di mana titik perwakilan itu bisa menyampaikan menjadi pusat penyaluran aspirasi. Jadi dari pusat, katakanlah pusat dakwah atau pusat pemerintahan, Nabi Musa menyampaikan ini kepada ring satu lah bahasanya, Isnata Asyrota Aina tadi. Nah, kemudian nanti mereka yang melanjutkan lagi menyampaikan lagi kepada umatnya. Atau sebaliknya, ketika si umat itu juga butuh punya permasalahan, punya problem, butuh solusi dan sebagainya, maka umat itu juga tahu tempat mengadunya di mana, sehingga mereka punya saluran aspirasi. Maka ketika mereka punya masalah, yaitu entah masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah budaya dan lain-lain, nah mereka bisa punya saluran, punya tempat pengaduan. Nah, pengaduan itu adanya di Isnata Asyrota Aina, ya. Jadi satu sisi Isnata Asyrota itu sebagai pusat penyaluran, ya katakanlah kalau air itu disalurkan dari pusatnya, kemudian distribusikan kepada seluruh jamaahnya, ya. Kalau ini mata air, ya, dari mata air pusatnya disalurkan ke beberapa sumber. Kemudian sebaliknya ini juga sempat menyerapkan aspirasi. Jadi ketika umat ini butuh penyaluran aspirasi, maka mereka menyalurkan aspirasinya kepada katakanlah ring satunya atau Isnata Asyrota Aina ini. Nanti mereka meneruskan aspirasi itu kepada tingkat pusat lah, misalnya kalau dalam pemerintahan, atau kalau dalam dakwah ini mereka sampaikan itu segala problem-problem yang mereka hadapi kepada Nabi Musa sebagai pucuk pimpinan dalam pengembangan dakwah ini. Kemudian kulu washrabu min rizqillahi. Kalau tadi bicara hanya air sebagai air sebagai panggilan rasa haus tenggorokan, maka perintah berikutnya perlu kita pahami. Kulu washrobu, mestinya kalau air hanya washrobu saja, minum doang kan gitu ya, nggak mungkin air itu dimakan. Tapi di sini perintahnya adalah kulu washrobu, ya. Kulu itu dari kata akala ya kulu, kul itu untuk tunggal, kula untuk musana ya, untuk dua, kemudian kulu untuk jamak ya. Kemudian washrobu dari kata syaroba ya shrobu ya. Kemudian kalau washrobu ya, ini wawunya ataf ya kepada kulu. Ishrob, ishroba, ishrobu ya, ini fil amar juga ya. Jadi perintahnya ada dua, kulu washrobu ya untuk jamak. Nah, kalau air saja maka perintahnya cukup ishrobu saja kan gitu ya. Tapi ini kulu washrobu. Kalau kulu washrobu ini satu paket, makan dan minum itu satu paket ya. Jadi orang itu kalau untuk kebutuhan konsumsi jasmani dia makan dan minum ya. Untuk kebutuhan ruhani juga makan dan minum. Makan dan minum memang katakanlah ini menjadi bahasa istilah kita sekarang itu santapan. Ada santapan jasmani, ada santapan rohani, gitu ya. Santapan jasmani kita butuhkan untuk sebagai mengisi energi, mengisi
untuk kebutuhan daya tahan tubuh ya, sebagai asupan jasmani itu dibutuhkan. Tapi sebagai asupan rohani, sebagai santapan rohani juga kita butuhkan. Maka orang itu enggak hanya butuh makan minum saja, tapi dia juga butuh bimbingan, butuh arahan, butuh ilmu, butuh dakwah agar mereka punya pegangan hidup, agar punya asoka, ya, agar punya tongkat yang dimana itu sebagai pegangan dalam menempuh kehidupan ini. Kemudian kulu washrabu min rizqillahi, ya. Minnya huruf jar, rizkinya majrur, ya. Allahinya menjadi idhofah. Rizqillah ini Pak. Ini rizqillah ini dua isim yang digabung jadi idhofah, ya. Ini mudhof dan ini mudhof ilaih. Min rizqillahi ini huruf jar dan ini majrur, ya. Jadi min rizqillahinya ini dia muta'alliq kepada kulu dan washrabu, tapi dia juga bisa ta'diyah, ya, bisa menjadi maf'ul, ya. Jadi kulu washrabu min rizqillah. Jadi seraplah, santaplah apa yang Allah rezekikan, apa yang Allah sajikan. Allah memberi rezeki dua macam. Satu rezeki untuk kebutuhan jasmani, satu rezeki untuk kebutuhan rohani. Dan dua-duanya harus diserap, harus disantap berdasarkan bimbingan Allah. Jangan hanya rezeki jasmani kita santap dari Allah, tapi rezeki rohaninya itu disantapnya dari sumber-sumber yang lain, bukan dari Allah. Jadi rezekinya mirizkillah dari Allah, ya. Jadi yang kita serap, yang kita santap rezeki jasmani dari Allah, rezeki rohani juga dari Allah, bukan dari bikinan yang lain-lain. Sebaliknya, wala ta'sau fil ardi mufsidin. Nah, ini ada larangan. Kalau tadi ada perintah kulu washrabu min rizqillah, kemudian yang berikutnya wala ta'sau fil ardi mufsidin. Wa-nya huruf sambung, la-nya di sini adalah la nahi, ya. La nahi itu artinya larangan, ya. Taksau, ya. Di sini ini fiil mudhari, ya. Kemudian domirnya antum, ya. Di sini menjadi fiil nahi, ya. Failnya antum. Kemudian fil ardi, fi-nya di sini huruf jar, al-ardi-nya majrur, ya. Majrur dengan kasrah ini. Kemudian mufsidina. Mufsidinanya ini menjadi hal, ya. Mufsidina menjadi hal. Mufsiduna, mufsidina. Nah, dia di sini posisinya dia majrur, ya. Majrurnya dengan ya dan nun, ya. Atau dia bisa juga menjadi mansub, ya. Mansub karena dia di sini ada fiil, ya. Ini fiilnya, ini maf'ulnya. Jadi wala ta'sau fil ardi mufsidina. Jadi perintahnya tadi adalah kulu washrabu, ya, seraplah rezeki dari Allah, baik rezeki jasmani maupun rezeki rohani harus dari Allah. Kemudian wala ta'sau fil ardi mufsidina. Maka sebaliknya Anda jangan berbuat mufsidin, ya. Mufsidin, jangan berbuat kerusakan, ya. Jangan berbuat onar fil ardi, di muka bumi. Berikutnya wa izkultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Wa-nya huruf sambung, iznya itu huruf untuk fi'il madi. Kultum tadi sudah, ya, dari kola. Kola, ya, kola, kolu, kola, kolata, kulna, kulta, kultuma, kultum, ya. Ini domirnya antum, fi'il madi domir antum. Kemudian karena ini kola, ya, ini berkata, maka isi perkataannya menjadi maf'ulnya. Jadi ini fa'ilnya antum, fi'ilnya kola, ya, atau kultum. Kemudian maf'ulnya adalah ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Nah, ini isinya atau maf'ulnya dalam bentuk jumlah, ya, karena perkataan itu tentu isi percakapan, isi pembicaraan itu adalah dalam sebuah kalimat. Kalimatnya ada di sini ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Ya Musa, ya-nya itu huruf nida, Musa-nya menjadi munada, ya. Ya-nya huruf untuk memanggil, yang dipanggil adalah Musa, ya, munadanya Musa. Hai Musa, gitu, ya. Kemudian lan itu huruf nasab, ya. Dia menasabkan fiil, ya, fiil mudhari. Lan itu artinya jangan, ya.
atau tidak akan, ya. Lan itu berarti tidak akan. Nasbiro, ya. Nasbiro ini dari kata sobaro, ya. Nasbiro, ya. Harusnya nasbiru kalau fi'il mudhari, ya, ketika ada lam jadi nasbiro, ya. Ala to'amin wahidin, alanya huruf jar, to'amin wahidinnya majrur, ya. Nah, to'amin barisnya kasroh, wahidin juga barisnya kasroh, ya. Jadi ada di sini ada isim, di sini ada isim. Isim yang ini to'amin tidak pakai alif lam, jadi isim nakiro. Wahidin juga tidak pakai alif lam, jadi isim nakiro. Isim nakiro bertemu dengan isim nakiro jadi sifat mausuf, ya. Ini isimnya, ini sifatnya. Ala huruf jar, to'amin wahidin majrur, ya. Nah, jadi di sini ketika itu si umatnya Nabi Musa menyampaikan ini unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya kepada Nabi Musa, ya. Tentu apakah itu langsung disampaikan kepada Musa atau melalui isnata asyrata ayat tadi, ya, itu soal teknis, ya. Yang penting ini pesannya sudah tersampaikan, ya, sampai kepada Nabi Musa. Pesannya adalah ya Musa, lan nasbiro ala to'amin wahidin. Hai Musa, kami tidak sabar, kami tidak tahan ini ala to'amin wahidin, atas to'amin wahidin, atas makanan yang satu jenis saja. Hadirin sekalian, ini kita bicara makanan untuk jasmani atau bicara makanan untuk rohani, ya. Kalau dari awal kita membicarakannya bukan stressingnya bukan pada soal jasmani, tapi pada soal rohaninya, ya. Karena ini butuh bimbingan dakwah, butuh bimbingan Taurat agar umat Nabi Musa ini menempuh kehidupan yang sesuai dengan hudan min rabbihim, ya. Nah, setelah mereka itu mengikuti dakwah Nabi Musa, ya, mengikuti ajaran yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Musa, tapi mereka punya keluhan, ya. Keluhan yang disampaikan adalah lan nasbiro ala to'amin wahidin. Hai Musa, kami ini nggak sabar, kami ini nggak tahan hidup hanya dengan satu jenis makanan saja, hanya dengan satu ajaran saja, hanya dengan satu model saja, gitu, ya. Jadi mungkin selama ini mereka dituntut untuk hidup mengikuti Taurat, dan mereka lama-lama bosan ini, ya, dengan Taurat terus, ya. Atau mungkin ibarat makanan, ya. Ini kalau orang Betawi itu ada makanan misalnya sayur asam, ya. Mungkin setiap hari kasih sayur asam terus bosan. Atau mungkin orang Padang dikasih rendang terus ya bosan, pengen sekali-sekali mencicipi masakan-masakan lain, ya. Nah, ini kalau bicara makanan. Sedangkan ini yang kita stretchingnya, yang kita bicarakan adalah ajaran. Umat Nabi Musa ini bosan ini dengan dakwah Taurat terus, kan, gitu, ya. Maka mereka pengen juga nyobain, mereka pengen juga menikmati, pengen juga merasakan dakwah-dakwah dari di luar Taurat, ya. Misalnya pada ayat berikutnya fad'u lana rabbaka, ud'u lana rabbaka. Di sini fa-nya huruf sambung, ud'u itu fi'il amr, ya. Dari kata da'a, ya. Bisa juga da'a itu artinya dakwah, ya. Bisa juga doa, ya, sampaikan, ya. Mintalah, kan, gitu, ya. Jadi Musa ini fa'ilnya Musa, ya, anta, ya. Musa diminta untuk ud'u, untuk memohon, untuk meminta, ya. Kepada siapa? Robbaka, ya. Robbun dan ka, ya. Di sini robba baris fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari ud'u, ya. Robbaka ini idhofah, ya. Kemudian lana, la dan na, lanya huruf jar, na-nya majrur, ya. Hai Musa, kita ini udah bosan ini hidup dengan Taurat terus, pengen menikmati yang lain-lain. Maka kata umatnya, fad'u lana rabbaka, tolong mintain kepada Tuhanmu itu buat kami ini ajaran yang lain dah selain Taurat, karena udah bosan ini dengan Taurat. Nah, berikutnya yukhrij lana mimma tumbitul ardu, ya. Dengan yang tadi itu ud'u lana rabbaka itu yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Yukhrij itu dari kata kharaja. Kharaja yahruju, ya. Yukhrij di sini yukhrij ini harusnya yukhriju, ya. Kalau fi'il mudhari itu yukhriju, karena ini ada sambungan, ya. Artinya ini jawab syarat, ya. Kalau tadi syaratnya adalah
fad'u lana rabbaka, ya. Oh, mungkin syaratnya ini ya. Syaratnya adalah lan nasbiru ala ta'amin wahidin, ya. Ini udah nggak sabar, udah nggak tahan ini. Maka jawabnya ud'u lana rabbaka, tolong minta kepada Tuhan. Kemudian yang dari permintaan itu yukhrij lana mimma tubitul ardu, ya. Yukhrij yang ini kita uraikan dulu. Ini adalah kharaja yakhruju fi'il mudhari', tapi dia barisnya sukun, dia di dijazamkan karena ini jawaban, ya, jawab syarat, jawaban dari atau jawab amr, ya. Kan tadi ada ud'ulana, ya, jawab amr. Jadi ini jawaban dari perintah fi'il amr yang fad'u, ya. Kemudian di sini lana seperti tadi, ya, la-nya huruf jar, na-nya majrur. Kemudian ini yukhrij, ini yukhriju, ya, itu fi'il mudhari'. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya huwa. Huwanya mana? Huwanya adalah mimma tumbitul ardu, ya. Mimma itu min dan ma. Ini min dan ma itu minnya huruf jar, ma-nya majrur. Tapi ma-nya ini adalah isim mausul, maka dia butuh jumlah silah. Jumlah silahnya adalah tumbitul ardu, ya. Jadi tumbitul ardunya di sini ini fiil fiil mudhari', ya. Kemudian al ardunya barisnya doma, statusnya marfu, dia menjadi fa'il untuk tumbitu, ya. Sebentar. Yang ini yukhrij, ya, atau yukhriju, ini domirnya huwanya kembali kepada Allah, ya. Jadi fa'ilnya Allah. Jadi si tadi umatnya Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa, ud'u lana rabbaka, mintalah kepada Tuhanmu. Nah, di sini rabbaka berarti, ya, fa'ilnya, di mana dia yukhrij lana mimma tubitul ardu, dia mengeluarkan, ya, dia menyampaikan bagi kami lana ini mimma tubitul ardu, seperti halnya aneka tumbuhan yang keluar, yang tumbuh dari muka bumi, ya. Kemudian mim baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, ya. Minnya huruf jar, baqliha, baqli dan ha. Ini baqlinya baris kasrah majrur, ya. Hanya idhofah kembali kepada tadi, ya, mimma tubitul ardu. Kemudian wa qissaiha, ini wawnya ataf kepada baqliha, jadi qissaiha juga ini idhofah. Wa fumiha, ini juga idhofah, wawnya, ya, waw ataf, ya, kepada baqliha. Kemudian ini idhofah. Adasiha juga sama, wa adasiha, wanya ataf, adasihanya idhofah, wa basoliha, wanya ataf, basolihanya idhofah. Jadi min baqliha, min qissaiha, min fumiha, min adasiha, min basoliha. Jadi ini aneka tumbuhan, ya. Aneka tumbuhan, misalnya min baqliha, dari tumbuhnya itu ada ketimun, ada bawang, ada ini, ya, lencak, ya, ada basoliha, ya, ini bawang, ya. Jadi ini nama-nama aneka tumbuhan yang tumbuh, ya, katakanlah aneka sayur mayur, ya, yang tumbuh dari permukaan bumi. Ini sebagai bahasa ungkapan dari yang diminta oleh si umatnya si Musa tadi, ya. Selama ini dia hanya diajari, ya, katakanlah diperintahkan untuk hidup dengan Taurat. Tapi hanya dengan Taurat saja bosan nih. Pengen ada yang hiburannya, pengen ada yang seninya, pengen ada yang, ya, katakanlah yang tidak monoton lah. Dia menganggapnya bimbingan hidup dengan Taurat itu kehidupan yang monoton, ya, kehidupan yang menjemukan, yang membosankan. Maka mereka perlu aneka rasa, aneka rupa, aneka tumbuhan yang aneka, ini sebagai ungkapan saja, ya, aneka cita rasa dari aneka ajaran-ajaran yang lain, jangan Taurat saja. Kemudian qala, si Musa menjawab,
Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair ya. Tastabdiluna, A-nya ini huruf istifham ya untuk bertanya. Tastabdiluna ya. Tastabdiluna ini fi'il mudhari, domirnya antum ya. Kemudian alladzi ini dia maf'ul ya. Jadi ini domirnya antum sebagai fa'ilnya, fi'ilnya tastabdilu, kemudian alladzi ini maf'ulnya. Nah, alladzi ini maf'ul dalam bentuk isim mausul ya. Dia perlu jumlah sila. Jumlah silanya adalah huwa adna. Ya, huwa adna, jumlah silanya berbentuk jumlah ismiyah. Huwanya mubtada, adnanya khobar ya. Nah, jadi ketika umat Nabi Musa ini merengek-rengek minta variasi dalam kehidupan, mereka sudah jenuh, sudah bosan dengan Taurat terus gitu ya. Mereka pengen ngerasain, ibaratnya kalau makanan itu pengen ngerasain kacang, pengen ngerasain ketimun, pengen ngerasain rasa bawang dan sebagainya. Itu ibarat aneka tumbuhan. Nah, kata Nabi Musa, sekolah ya, atas tabdiluna alladzi huwa adna billazi huwa khair, kalau sambungannya ya, billazi huwa khair, bi-nya huruf jar, allazi-nya majrur, allazi ini jumlah sila, isim mausul, maka dia butuh jumlah sila. Jumlah silanya adalah huwa khair. Ini jumlah ismiyah, huwanya mubtada, khairnya khabar ya. Nah, di sini kata Nabi Musa, atas tabdiluna alladzi huwa adna billazi huwa khair, apakah Anda mau ya menukar sesuatu yang adna, sesuatu yang inferior, sesuatu yang kurang baik, yang rendah gitu ya, billazi wa khair, mau mengambil mengambil sesuatu yang kurang baik ditukar dengan sesuatu yang lebih baik, wa khair ya. Jadi ada wa adna, ada wa khair. Jadi selama ini Nabi Musa membimbing umatnya dengan Taurat, mereka sudah hidup rukun damai dalam bingkai kehidupan yang berdasarkan ajaran Allah, dan itu bernilai huwa khair, itu bernilai sangat baik ya. Tapi mereka jenuh, mereka bosan, mereka tidak sabar, tidak tahan dengan aneka model seperti itu. Justru mereka ingin menikmati kehidupan yang ya kelasnya itu ketimun, kelasnya kacang, kelasnya bawang, nah gitu ya. Yang katakanlah kalau dari sisi bicara aneka rasa, dia punya aneka rasa, tapi ini huwa adna nilai sangat rendah ya. Jadi apakah Anda mau menikmati kehidupan yang bernilai rendah, sedangkan selama ini sudah menikmati kehidupan yang bernilai khair ya. Kemudian mungkin bahasanya ya, kalau saking kesalnya, barangkali saking jengkelnya, maka Musa memerintahkan kepada umatnya itu ihbitu misron gitu ya. Ihbitu misron. Kita ingat kisah Nabi Adam, ihbitu ba'dukum li ba'din aduun ya. Karena Nabi Adam ini melanggar larangan Allah ya, wala taqrabu hadhihi syajarah ya. Jangan mengikuti kehidupan yang aduk-adukan, jangan mengikuti kehidupan yang suka bertumpah darah dan sebagainya. Tapi mereka melanggar ya. Kenapa? Mungkin sama seperti kisah yang dialami Musa ini, umatnya sudah bosan ini dengan kehidupan yang enak, kehidupan yang baik. Mereka justru malah kepengen kehidupan yang huwa anna, mereka yang kehidupan yang bernilai kurang baik. Maka kata Nabi Musa, ihbitu misron. Ihbit itu fi'il amr ya, perintah. Domirnya antum ya. Misronnya menjadi maf'ul ya. Misron ini barisnya fathah, statusnya mansub ya. Dia menjadi maf'ul dari ihbitu. Nah, hadirin sekalian, ini bahasa ya. Ihbitu misron. Pergi sana ke Mesir ya, gitu ya. Nah, kalau ini bahasa perintah ya, ini perintah, ada perintah yang memang dikeluarkan memang sungguh-sungguh betul-betul untuk dilaksanakan. Ada perintah yang mungkin kalau bahasa orang Batak itu ngambulin ya, punya nilai, punya kesan yang seolah-olah diperintah, padahal tidak dilarang ya. Jadi bahasa
keluarnya bahasa perintah, tapi hakikatnya dilarang. Misalnya beginilah kira-kira. Misalnya kita punya anak. Anak ini mungkin disuruh pulang nggak mau, maunya main di luar kan gitu ya. Nah, ketika dia pulang ke rumah, mungkin orang tua itu udah saking keselnya, saking marahnya, saking emosinya, pergi sana, gitu ya, main sana kan gitu ya. Itu bahasa perintah ya, suruh pergi, suruh main. Tapi hakikatnya itu bahasa emosi yang keluar. Jadi hakikatnya melarang gitu ya. Jadi perintah tapi hakikatnya. Nah, ihbitu misron, nah ini Musa ini juga sudah saking kesal ya dengan umatnya, sudah dikasih kehidupan yang lebih baik, yang dulunya dia terjajah oleh Firaun dan kroni-kronisnya ya, oleh ahli Firaun, mereka tertindas, mereka terjajah, mereka terzolimi oleh Firaun, kemudian oleh bimbingan Nabi Musa itu mereka sudah terselamatkan, sudah menikmati kehidupan yang lebih baik, tapi mereka malah bosan dengan kehidupan yang huwa khair. Mereka ingin mencari kehidupan yang huwa adna, yang kehidupan yang bernilai rendah, yang seperti basoliha, adasiha, seperti itu ya. Nah, makanya Musa perintahkan, ihbitu misra, pergi sana ke Mesir kan gitu ya, atau ke sebuah kota. Mungkin dengan pergi ke sana itu bisa dinikmati kehidupan aneka rupa tadi, tapi bernilai adna ya. Nah, hadirin sekalian, jadi ini bahasa ya, bahasa yang keluar Nabi Musa itu mengeluarkan perintah, tapi hakikatnya melarang. Berikutnya, fa'inalakum ma sa'altum ya. Inna, fa-nya huruf sambung ya. Inna ini huruf inna, di mana huruf inna ini ada isim inna dan ada khobar inna ya. Nah, di sini isim innanya adalah ma ya. Isim innanya ma, kemudian lakumnya menjadi khobar inna ya. Inna lakum ma sa'altum. Ini khobar inanya, kemudian maknya isim inanya, jadi mubtada'nya ini. Tapi ma itu adalah isim mausul, maka dia perlu jumlah silah. Ya, jadi ma itu dijelaskan oleh sa'altum. Sa'altum itu dari kata sa'ala ya. Sa'ala domirnya antum, jadi sa'altum. Fa'ilnya antum. Jadi ma sa'altum. Sesungguhnya ya, sesungguhnya atau memang begitu ya, kalau tadi ihbitu misron ya, pergilah sana ke kota gitu ya, ke negeri Mesir, di sana ya, mas'altum, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau, kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta gitu ya. Lakum itu bagi kamu ya. Di sana kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau, apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan, yaitu kehidupan yang bernilai huwa adna. Kemudian wa duribat alaihimul zillatu wal maskanatu ya. Duribat ini wa-nya huruf sambung, duribat dari kata doroba. Doroba jadi duriba ya. Kemudian duriba menjadi duribat. Duribat itu domirnya hiya. Hiyanya kemana? Hiyanya kembali ke ini ya. Azillatu wal maskanatu ya. Azillatu dia di apa namanya? Ini barisnya doma, wal maskanatu juga barisnya doma. Jadi azilatu wal maskanatu disambungkan dengan huruf waw ini, waw ataf ya. Kemudian baris doma ini sebagai tanda dia statusnya marfu, dia menjadi fa'il dari duribat. Tapi di sini duribat ini dia fi'il madi majhul ya. Fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul ini yang kalau diterjemahkan berawalan di ya, atau kalimat pasif. Nah, di sini berarti dia menjadi naibul fa'il ya. Kemudian alaihim, alanya huruf jar, himnya majrur ya. Jadi waduribat alaihimuz zillatu wal maskanatu. Waduribat alaihim az-zillatu wal maskanatu. Atau kalau mau dibacanya begini, disambungkan ya. Waduribat az-zillatu wal maskanatu alaihim ya. Jadi dengan mereka melanggar larangannya Nabi Musa ya, mereka pengennya hidup dengan yang bernilai adna ya, mereka pengennya menempuh perjalanan atau pergi mengikuti kehidupan gaya orang kota gitu ya. Kemudian setelah itu mereka menikmati kehidupan model
misron, ya, model kehidupan yang bernilai huwa adna. Akibatnya apa? Akibatnya waduribat alaihimuz zillatu wal maskanatu. Azillah itu penghinaan, al maskanatu itu kesengsaraan. Jadi hinaan dan kesengsaraan menimpa mereka, gitu ya. Kenapa? Karena kehidupan yang mereka tempuh adalah yang bernilai huwa adna. Gitu. Kemudian wabau bi ghadabin minallahi, ya. Ba'u, jadi kata ba'u, ya, ini fi'il madi, ya, domirnya hum, ya, kemudian bi ghadabin minallahi, bi-nya huruf jar, ghadabin ini majrur, ya, jadi ba'u fi'il madi, domir humnya kepada mereka tadi, ya, bi ghadabin minallahi, ya. Bi ghadabin ini jar dan majrur, minallahi juga jar dan majrur, ya. Bi ghadabin minallahi. Ini minallahinya kepada ghadabin, ya. Nah, hadirin sekalian, jadi di samping azillatu wal maskanatu, kehinaan dan kesengsaraan menimpa mereka, kemudian mereka juga mendapatkan murka dari Allah, ya. Kenapa? Karena mereka tidak sabar mengikuti ajaran Allah, karena mereka meninggalkan ajaran Allah, karena mereka tidak mau mengikuti ajaran Allah. Kemudian bi anahum kanu yakfuruna bi ayatillah, ya. Zalika bi anahum kanu yakfuruna bi ayatillah ini kehidupan mereka itu, ya. Annahum, ya, anna ini huruf, ya, kemudian humnya menjadi isim anak, ya, kanu yakfuruna bi ayatillah menjadi khabar anak. Nah, kanu ini dari kata kanu, kanu itu domirnya humnya menjadi mubtada di sini bagi kana, ya, bagi isim kana. Kemudian yakfuruna bi ayatillah menjadi khabar kana. Kemudian yakfuruna bi ayatillah khabarnya berbentuk jumlah, ya, jumlah fi'liyah, fi'ilnya yakfuru, fa'ilnya hum, ya, yakfuruna, kemudian bi ayatillahnya, bi-nya huruf jar, ayati majrur, ayatillahnya idhofah. Jadi bi ayatillah ini menjadi maf'ul, ya, dari yakfuruna. Jadi kehidupan mereka itu adalah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka itu mengingkari, mereka itu bersikap negatif, mereka itu mengcover, ya, menutup diri dari ayat-ayat Allah, dari ajaran-ajaran Allah. Jadi ini kembali, ya, yakfuruna bi ayatillah. Jadi mereka tadi hidupnya pengen hidup yang di luar ajaran Taurat, ya, kemudian mereka dilarang oleh Nabi Musa ihbitu misron, kemudian mereka tetap saja melanggar larangan itu karena hasrat emosi hawa nafsunya, mereka itu pengen menikmati kehidupan aneka rasa, ya, aneka rupa, walaupun bernilai adna. Akhirnya segala azilah wal maskanah, kehinaan, kesengsaraan, murka Allah menimpa mereka. Kemudian diakibatkan karena mereka yakfuruna bi ayatillah, mereka mengkafirkan, mereka bersikap negatif, mereka menutup diri dari ajaran Allah, dari ayat-ayat Allah. Kemudian wa yaqtuluna nabi ghairil haq. Yaqtuluna ini wa-nya ataf, ya, kepada yakfuruna bi ayatillah, kemudian yaqtuluna fi'il mudhari dhamir humnya kembali kepada mereka lagi. Kemudian an-nabiyina baris fathah, statusnya mansub, dia maf'ul dari yaqtuluna. Kemudian bi ghairil haq, bi-nya huruf jar, ghairinya majrur, ya, ghairil haq ini idhofah, ya. Jadi pelanggaran yang pertama mereka adalah yakfuruna bi ayatillah. Kemudian pelanggaran yang kedua adalah yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq. Nah, sekarang begini, yaqtuluna itu artinya membunuh, ya. Mereka membunuh nabi-nabi bi ghairil haq, tanpa alasan, tanpa tanpa sebab lah, kan, gitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang membunuh nabi tapi pakai alasan, boleh nggak? Tentu nggak boleh. Kemudian yang kedua, dalam sejarah ada nggak nabi yang secara fisik matinya dibunuh? Dalam sejarah belum ada nabi secara fisik yang matinya dibunuh. Jadi yaqtuluna nabi maksudnya apa? Nah, yaqtuluna ini fi'il mudhari.
ya, bukan fi'il madi. Jadi kalau fi'il madi menyatakan telah membunuh, tapi kalau yaqtuluna itu akan, sedang atau akan membunuh, ya. Jadi yakfuruna bi ayatillah itu juga fi'il mudhari. Artinya sedang dan akan, ya. Yaqtuluna juga sedang dan akan. Jadi mereka itu melanggar ajaran Allah itu sedang melanggar dan akan terus melanggar. Kemudian yang kedua, yaqtuluna nabi ghairha. Mereka juga sedang dan akan membunuh. Nah, tentu di sini membunuh bukan membunuh nabi secara fisik, karena sedang dan akan, ya kalau akan juga nabinya sudah nggak ada kan begitu ya. Nabi dalam arti fisiknya tidak ada. Berarti yang dibunuh ini adalah bukan nabi secara fisik, tapi dakwah nabi, ajaran nabi, sunnah nabi yang dibunuh, yang diberangus, yang dihanguskan, yang disingkirkan, yang dimusnahkan. Jadi kenapa mereka bersikap negatif? Karena mereka kufur dengan ajaran Allah, karena mereka menutup diri dari ajaran Allah. Yang pertama. Yang kedua, karena mereka ingin memusnahkan, karena ingin mengingkari, ingin menghilangkan, ingin membunuh sunnah Nabi, ajaran yang dibawa oleh para nabi. Begitu ya. Jadi bukan membunuh dalam arti fisik, tapi membunuh dakwah Nabi, membunuh ajaran Nabi, menghalangi, merintangi, memusnahkan, mencegah ajaran Nabi, sunnah Nabi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah ini ya. Dzalika ini isim isyarah, kata tunjuk ya. Mereka itu ya, mereka itu bima, binya huruf jar, maknya majrur, maknya majrur ini jadi maknya ini yang ditunjuk ya, dzalika bima. Nah, tapi maknya ini isim mausul, maka dia butuh jumlah sila. Jumlah silanya adalah asaw wa kanu ya'tadun. Asaw itu fi'il madi, dhamir kum, hukumnya ke mereka ya. Yang bersikap negatif tadi wa kanu ya, kanu ya'taduna. Wa-nya huruf ataf ya, menyambung dari asaw. Kemudian kanu ya'taduna. Kanu ya'taduna ini menjadi satu kalimat ya. Kanu, kanu, dia ada dhamir kum di sini, kum yang menjadi mubtada'nya, isim kana, kemudian ya tadunanya menjadi khobar kana ya. Jadi tadi mereka sudah yakfuruna bi ayatillah, yaqtuluna nabiyina bi ghairil haq, kemudian zalika bima asaw ya. Asaw itu mereka tidak taat. Asok ya, asaw ya apa namanya? Kalau ada istilah sami'na wa asaina ya gitu ya. Nah di sini aso ya, aso ini mereka membangkang, mereka tidak taat ya. Kemudian kanu ya'taduna, ya'tadun karena juga mereka melanggar ya. Jadi tidak taat itu sama dengan melanggar ya. Jadi ada beberapa kriteria yang dijelaskan dalam surat ini untuk perjalanan Nabi Musa beserta umatnya. Ada umat yang memang mau betul-betul mengikuti sunnah Nabi Musa, berpegang teguh kepada tongkat yang diajarkan, pegangan wahyu Taurat yang menjadi pijakan, menjadi pegangan yang diajarkan kepada Nabi Musa kepada umatnya, dan itu juga menjadi pegangan bagi umatnya. Kemudian ada juga umat yang sudah bosan, sudah jenuh dengan dakwah Nabi Musa, dengan ajaran Taurat. Mereka pengen menikmati kehidupan lain walaupun bernilai adna ya. Mereka tadi yakfuruna bi ayatillah, yaqtuluna nabi haq, kemudian mereka asaw, mereka ya'tadun ya. Itu kajian kita dari surat Al-Baqarah ayat 60 sampai 61 ya. Jadi maaf ya, dari 60 dan 61 ya. Jadi wa izistas Musa liqaumihi faqulna drib bi asfal hajar kan fajatun sanata asfata aina qad alima kullu nasi masyrabahu kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Musa meminta kepada Allah ya untuk menghilangkan rasa dahaga, rasa haus yang menyelimuti umat Nabi Musa, rasa haus dari tuntunan, dari bimbingan ajaran Allah. Maka kata Allah memerintahkan kepada Musa, idrib bi asfal hajar. Itu umatmu itu walaupun dia keras kepala, hajar saja kan gitu ya, biasoka dengan wahyu yang telah Allah turunkan dalam bentuk kitab Taurat yang itu menjadi pegangan, ibarat tongkat menjadi pegangan kemanapun kalian berpijak. Sehingga dari
dakwah itu nanti akan melahirkan perwakilan-perwakilan rakyat, yang dimana perwakilan-perwakilan itu menjadi saluran aspirasi dari pusat untuk menyalurkan informasi, untuk menyalurkan dakwah, untuk menyalurkan pendidikan dan sebagainya kepada umat. Sebaliknya juga sebagai saluran aspirasi dari umat untuk menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan tuntutannya dan sebagainya kepada pusat, ya, baik itu pusat pemerintahan maupun pusat dakwah. Itu saluran aspirasi yang memang berfungsi dengan baik. Tapi kalau saluran aspirasinya berfungsi tidak baik, ya otomatis nanti akan timbul mungkin bahasanya sekarang demo lah kan gitu, demonstrasi menuntut hak-hak rakyat, menuntut perbaikan-perbaikan kehidupan rakyat. Itu yang bisa kami sajikan, yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalaupun memang tidak berkenan, kalaupun memang banyak kekurangan di sana sini, semata-mata kelemahan dari saya. Dan kalaupun memang dirasa bermanfaat, silakan berbagi dengan rekanan kita, keluarga kita, kerabat kita. Semoga semuanya kita mendapatkan hidayah dari kajian-kajian yang sudah kita bahas dari surat Al-Baqarah ini. Sampai berjumpa lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.